bapak-bapak wartawan atau kakak wartawan, rekan-rekan kakak wartawan yang turut berjuang untuk selalu berada di depan bersama dengan masyarakat. Kami adalah masyarakat biasa yang adalah korban daripada satu tindakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime yang menimpa salah seorang anak kami atau adik kami atau anak kita semua. Kita sore hari ini datang lagi ke Polres Malaka setelah tanggal 18 kemarin korban sendiri bersama orang tuanya, bapak dan mamanya dan kakak perempuannya datang melaporkan atau mengadukan kejadian ini di Polres Malaka. Dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 4 kemarin tidak ada perkembangan. Ini anak ini 13 tahun, orang tuanya juga, bapak dan mama kandungnya itu juga tapi mereka tidak tamat sekolah, pendidikannya kurang sehingga mereka bahasa Indonesia saja tertati-tati, sehingga mereka juga tidak berani sebagai orang tua kandung mendengar cerita pertama anak mereka itu terkena kasus seperti ini. Mereka syok, jadi mereka tidak berdaya. Tapi dalam perkembangan waktu, keluarga besar ini semua bersama-sama, karena sudah viral di media, sudah menjadi konsumsi publik, dan mengerucut pada keluarga kami, keluarga besar ini bersama-sama, meyakinkan keluarga bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tapi ini kita semua yang menimpa keluarga besar kita. Sehingga kemarin tanggal 18, tanggal 4 Mei kita datang bersama-sama dengan keluarga sejak jam 10 pagi sampai dengan jam 4 pagi. Tadi pagi dini hari tanggal 5 Mei itu kita datang untuk meminta pihak kepolisian sudah sejauh mana perkembangannya. Kemarin kita sudah mendesak pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian masih dalam argumentasinya mengatakan kekurangan alat bukti. Namun kita mendesak supaya mengambil visum karena sudah divisum dari tanggal 18. Logikanya itu visum itu selalu keluar setelah tindakan pemeriksaan oleh dokter terlaksana. Jadi tidak berlarut-larut. Kita menduga-duga saja ini mengapa menjadi terlalu-larut, padahal ini kasus luar biasa terhadap anak di bawah umur 13 tahun. Ini memang menimpa pada kami, tapi kami juga sebagai keluarga besar takut ini menimpa juga anak-anak kita yang lain. Kakak-kakak wartawan, bapak-bapak polisi juga, semua kita punya anak dan bahkan tidak punya anak atau saudari yang anak tunggal atau tidak punya anak. Minimal kita lahir dari rahim perempuan dan kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat perempuan, terutama anak di bawah umur. Untuk itu kami datang dan mendesak sehingga pihak kepolisian kami berterima kasih sekali lihat Pak Kasat, Pak Kanit, Pak Urip, Pak Sai Nudit, Abdurrahman itu sudah merespon kami dengan mengeluarkan surat penangkapan dan pelaku dikejar dari kemarin sampai dengan jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi belum dapat, dan kami baca dari salah satu media tadi pagi sudah ditangkap salah satu pelaku yang berinisial G. Itu kami puji Tuhan dan syukur kita bersama-sama mengawal. Kami sendiri sebagai masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Polri karena kami tidak mau mengambil langkah-langkah hukum rimba. Karena ini keluarga besar, kita juga kalau tidak sampai ke polisi, kalau ada salah satu dari kita yang nekat dan dia pergi mengadili sendiri pelaku, itu juga kita akan membuat persoalan menjadi makin rumit. Karena minggu lalu ada kejadian di Bakateo juga penikaman. Itu dilakukan sendiri oleh keluarga daripada korban. Dan dia yang jadi pelaku lagi balik. Itu kita tidak mau terjadi sehingga kita datang dan kita percaya benar pada institusi Polri. Sehingga dari nenek moyang kita di Malaka ini mereka memberikan tanah yang bagus di tengah kota ini kepada Polri ini karena mereka percaya Polri ini bisa memberikan rasa nyaman kepada seluruh warga Malaka termasuk kami dan anak kami. Dan untuk itu setelah penangkapan ini kita berharap supaya pelaku berikut juga ditangkap. Karena ada 2 pelaku, satu inisialnya N, satunya G. G sendiri sudah ditangkap, tapi kami belum lihat juga orangnya di mana. Kita menunggu Pak Kanit, Pak Kapolres, Pak Kasat untuk menunjukkan pelakunya yang mana. Sehingga juga menjadi awasan bagi masyarakat. Karena ini juga bisa ada kecurigaan kami bahwa ini pelaku-pelaku juga ada kelainan seksual. Mereka mencari anak-anak yang di bawah umur. Bisa jadi demikian. Kemudian juga kita sudah mendesak pihak kepolisian untuk menangkap ini Mami. Kita sebut Mami ini sebagai ibu kos tempat anak kami ini tinggal di sana. Karena kos tersebut dekat dengan sekolah dan anak ini rumahnya jauh. Dia tinggal di dekat kos ini. Karena ada kakaknya di samping. Karena kamar kakaknya ini sempit, anak ini ditunjuk oleh kakaknya dan mamanya untuk tinggal di kos dekat dengan sekolah ini.
dan ada di lokasi Mami itu. Terjadilah proses dagang mendagang Mami ini dan para pengguna anak-anak ini. Ini kita tidak mau. Ini kita harus berwaspada karena pelaku kejahatan seksual ini ada di sekeliling kita. Karena pelaku ini kita kenal juga, banyak yang kenal, dan beliau pelaku ini ramah terhadap sesamanya. Ramah, dan dia adalah tokoh, pernah menjadi MC di salah satu event besar di Malaka ini. Ulang tahun Malaka, beliau pernah jadi MC. Itu menurut pemberitaan dan kita penelusuran sampai ke situ. Lalu kemudian kita juga keluarga tadi malam minta SPTL dari kepolisian, dan pihak kepolisian sudah berikan SPTL-nya. Yang itu juga kita tidak tahu setelah penasihat hukum kita, pengacara memberikan keterangan dan pencerahan hukum kepada kita. Kemudian kita juga meminta kembali HP korban. Karena HP korban juga disita demi kepentingan penyelidikan menurut Pak Kanit, Pak Urip. Kita sudah minta dan sudah dikembalikan kepada kita, sudah didokumentasikan, dibuktikan. Lalu hanya menjadi sedikit keributan kemarin di sini itu karena ada salah satu oknum polisi yang menurut kami melakukan hal yang tidak wajar, sehingga kami akan melaporkan ini ke Propam karena dia menekan anak kami ini supaya mengaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan anak ini di bawah umur. Kami setelah ini kami akan lapor ke Propam karena dia adalah Kanit Tipidum, dan yang berwenang untuk melakukan penyidikan ini Kanit dari TPPA. Sehingga setelah keributan yang oknum ini langsung pergi meninggalkan Mako-Polres. Kemudian Pak Kanit TPPA sendiri langsung memberikan jaminan kepada keluarga bahwa dia yang bertanggung jawab menyelidiki kasus ini dan tidak ada intervensi dari yang lain. Kita juga bertemu dengan Bapak Sinto selaku Kasat Propam, sudah berkonsultasi secara non formal sebelum pelaporan resmi. Beliau juga sudah berkomitmen untuk mengawal kasus ini, termasuk juga dari pihak Paminal, ada Pak Bruce tadi sudah berkomitmen juga untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Tapi sebagai manusia biasa dan sebagai keluarga yang terpukul karena masa depan anak kami ini rusak akibat perbuatan pelaku yang bejat ini, kami sebagai keluarga merasa sedikit kecewa karena sudah dari tanggal 18 dan setelah kami mendesak berkali-kali barulah ada tindakan nyata penangkapan pelaku. Kemudian dalam masa jenjang antara pelaporan dan penangkapan pelaku ada upaya-upaya pendekatan dari pelaku secara kekeluargaan terhadap kami keluarga besar. Itu meyakinkan dan menguatkan bahwa pelaku ini benar-benar dia orangnya. Itu ada orang-orang yang diutus untuk datang membayar uang 350 juta bersama dengan binatang, beras, dan sopi. Sebagai dalam tradisi ada budaya Melaka. Tapi ini karena kejahatan ekstraordinari, kami yakinkan ke orang tuanya bahwa kalian sebagai orang tua juga kalau memperjualbelikan anak, kalian juga harus dipenjara. Walaupun saudara kami sendiri. Itu tegas kami sampaikan kepada orang tua kandung daripada anak yang menjadi korban ini. Dan juga kami mungkin ini saja satu daripada ribuan anak-anak kita yang terlecehkan di Malaka ini. Kami menjadi representasi saja bahwa perjuangan ini harus adalah perjuangan rakyat, perjuangan kita bersama untuk kita bersama-sama mengawal institusi aparat penegak hukum agar mereka bisa mendapat kekuatan moral juga untuk menjalankan tugas mereka secara baik dan benar, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak luar ataupun dari mana saja yang kita bisa curigai sebagai manusia yang normal. Itu dari saya, dan kami sementara menunggu Mami yang ditahan statusnya juga belum jelas, pelaku ini juga statusnya belum jelas. Kita menunggu Pak Kapolres sesuai janji Pak dari pihak Paminal, Pak Bruce. Kita sudah minta bertemu tapi katanya Pak Kapolres, Pak Kanit, Pak Kasat masih keluar. Kita akan standby di sini lagi mungkin sampai pagi juga. Ini karena rumah kita. Kita anggap Polres ini adalah rumah bersama kita yang kita jadikan tempat kita bernaung, berlindung, mencari keadilan. Maka kami akan menunggu dengan sabar di sini. Untuk itu sebagai perwakilan yang lebih tua daripada saya, Bapak Julius Kalau, atau yang kami akan sehari-hari menyapa beliau dengan sapaan Bapak Alan, akan melengkapi apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak teman-teman awak media yang sungguh luar biasa yang sudah meninggalkan segala kesibukan aktivitas untuk kita bersama-sama mengawal
tanah dan manusia Melaka ini, terutama anak-anak kita di Melaka, baik yang ini menjadi anak-anak ataupun anak-anak yang akan lahir di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh juru bicara, ya kami sudah sepakati Pak Roy sebagai juru bicara keluarga untuk kasus ini. Saya mungkin perlu tambahkan sedikit saja bahwa terlepas dari kekurangan dan kelebihan APH, khususnya Polres Melaka, kami masih percaya dan taruh harapan penuh pada Polres Melaka akan melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul adil bagi masyarakat terkait dengan kasus anak kami pelecehan seksual. Kami minta dengan hormat supaya kasus ini jangan berlarut-larut. Ya, kasus jangan berlarut-larut untuk menghindari dampak-dampak yang kita tidak inginkan bersama. Baru saja kita menyaksikan apa yang terjadi di Bakateo, pembunuhan itu juga mirip-mirip kasusnya itu. Sakit hati seorang anggota keluarga karena adiknya diperlakukan oleh suaminya tidak sebagaimana mestinya. Nah, makanya kita harap supaya Polres Melaka juga mengambil kasus-kasus yang ada sebagai warning untuk merespon tuntutan dari keluarga dalam hal ini kasus yang kami laporkan ini supaya ditanggapi secara segera. Dan saya kira pendidikan profesi dimanapun sama untuk kepolisian. Ini di tempat lain ada kasus-kasus yang pelakunya tidak dikenal, tapi dalam waktu singkat pelakunya bisa diciduk. Kalau di sini pelakunya itu jelas-jelas kita kenal, tapi masalahnya di mana sehingga sampai sekarang belum diangkut. Nah ini kita harap supaya segera ditangkap itu pelakunya. Saya harap polisi juga ada SOP dalam menangani satu kasus. Saya awam soal ini, tapi untuk kasus-kasus seperti ini harusnya kita diberikan satu jaminan. Berapa lama itu pelaku ditangkap? 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, atau berapa lama? Nah, ini harus kami juga dapat kepastian. Dan kalau sampai besok pelakunya itu belum ditangkap, maka kami minta untuk ketemu dengan Kapolres. Kami minta untuk ketemu dengan Kapolres. Jadi kami harap supaya pelaku jangan sampai berkeliaran terus di luar. Kami akan kawal terus, dari keluarga kawal terus kasus ini. Penyelesaian secara adil dan profesional. Tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Integritas Polri dipertaruhkan untuk masyarakat. Saya kira ini dulu. Terima kasih.